Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, kembali izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang sedekah, yaitu tentang keutamaan sedekah. Secara umum, sedekah dan infak atau zakat itu kurang lebih sama. Ya, sedekah ada yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Ya, zakat ada zakat mal, tentu bagi yang sudah sampai nisab. Yang kedua ada namanya zakat fitrah atau zakat jiwa, yang itu wajib ya dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya. Apa sesungguhnya keutamaan daripada sedekah ini? Yang pertama tentu karena memang sedekah ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafikun surat yang ke-63 ayat 10 disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sampai datang kepadamu ya ajal di antaramu. Jadi memang yang pertama ini keutamaan daripada sedekah itu memang perintah Allah. Artinya ketika kita bersedekah itu adalah merupakan ya ketaatan kita, bentuk ketaatan kita terhadap perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa sedekah itu merupakan bukti benarnya iman kita. Artinya ketika kita bersedekah, ada ini bukti bahwa kita adalah benar-benar beriman kepada Allah SWT. Di surat Al-Anfal, ya, di juz yang ke-9 ayat yang ketiga, Allah menyebutkan alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, ya, yang telah diberikan Allah kepadanya, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya. Jadi ini bahwa bukti iman yang benar itu adalah ketika kita mengeluarkan infak atau sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah infak ini adalah salah satu daripada ciri karakteristik orang yang bertakwa. Maka belum dikatakan orang yang bertakwa kalau dia tidak bersedekah atau tidak membudayakan hidupnya dan berinfak. Al-Quran di awal surat, di surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 2 dan 3 menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran diturunkan yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kepada dan dari sebagian harta rezeki ya yang telah Allah berikan dia berinfak, dia bersedekah. Di ayat lain juga disebutkan bahwa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan berserahlah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang itu semua disediakan oleh orang yang bertakwa. Di situ disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu yang dimaksud adalah orang-orang yang bersedekah, orang yang berinfak baik di kala lapang ataupun di dalam sempit. Itu surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Saudara sekalian, kemudian keutamaan daripada infak atau sedekah ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah SWT. Yang Allah sudah berikan rezeki kepada kita, harta, maka sungguh naiflah kita. Sungguh murka Allah ketika kita tidak mau mensyukuri dengan berbagi. Allah menyebutkan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat yang ke-14 surat Ibrahim ayat ke-7 di juz 13 Allah menyebutkan, dan telah kami maklumkan bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat itu, pasti azab, ingatlah azab itu amat pedih. Artinya sedekah berinfak ini adalah bukti bahwa kita ya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah SWT, Allah janjikan sedekah dan infak yang kita keluarkan itu dengan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Allah akan gantikan itu dengan yang berlipat ganda, bahkan 700 kali lipat lebih daripada itu. Al-Quran surat Al-Baqarah, masih di surat Al-Baqarah ayat 261 di juz 3 menyebutkan, Mathalul ladzina yunfikuna fi amwalikum fi Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, yang bersedekah dengan sebagian hartanya di jalan Allah, maka seperti orang yang menanam satu biji, yang satu biji kemudian akan tumbuh 7 tangkai, yang setiap tangkai itu akan mengeluarkan buah atau biji sebanyak 100. Artinya kita berinfak, bersedekah, satu biji akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Begitulah ya, betapa maha adilnya Allah, maha kuasanya Allah, maha kayanya Allah. Allah tidak sia-siakan orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah kepada kita. Maka kita hendaknya menjadi budaya hidup kita, menjadi ciri kita, orang Islam yang beriman, yang betul-betul mengaku dari iman kita, untuk selalu membudayakan tiada hari tanpa berinfak dan bersedekah. Bahkan di sambungan ayat Al-Munafikun yang saya bacakan tadi, ya, setelah perintah kita berinfak, Allah menyebutkan, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang datang ajal kepada dia, sakaratul maut, dia akan berdoa kepada Tuhan, melakukan ya, sebuah penyesalan. Wahai Tuhan, ya, tundalah kematianku barang sebentar saja. Untuk apa? Fasadaqah, untuk bersedekah. Masya Allah. Jadi sedekah itu adalah salah satu hal yang sangat penting saya dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, jadi penyesalan nanti semua manusia ketika sakaratul maut datang itu adalah penyesalan karena dia pelit, dia tidak mau bersedekah. Maka agar kita tidak menyesal, ayo kita bersedekah. Ayo mulai dari hal yang kecil. Ya, tiada hari tanpa bersedekah maupun apa bentuknya. Kemudian kita akan terbiasa kita. Mungkin setiap masuk ke masjid bawa uang seberapa, semampu kita. Allah tidak tentukan berapa. Ya, mau 100 rupiah, tergantung apa, kita harus mengukur juga penghasilan kita. Tapi coba, di samping kita membuka pintu berkah ketika masuk masjid dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka mari kita buka juga dengan bersedekah. Tidak usah banyak-banyak. Jadi setiap ke masjid bawa uang 100 rupiah, 200 rupiah, atau 1.000 dan seterusnya. Ya, kalau kita semakin besar penghasilan kita, bukalah dengan berkah itu dengan yang besar juga. Ya, dan inilah dan harus yakin kita bahwa harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang. Yakinlah, ya, insya Allah. Dan kalau kita mau kaya berbanyak sedekah, minimal ketika kita sudah rajin bersedekah dan berinfak, kita akan kaya pahala. Lalu kemudian yang terakhir harus menjadi prinsip kita bahwa sesungguhnya harta itu bisa kita bawa mati. Dengan apa? Dengan cara kita sedekahkan dan kita infakkan melalui yayasan-yayasan pendidikan, pondok pesantren, rumah tahfidz, masjid, musola, pokoknya di semua di jalan Allah, panti asuhan. Itulah tempat kita untuk menitipkan harta kita agar kita bisa nikmati di alam barzah dan alam akhirat kelak. Semoga kita dilapangkan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita, rezeki yang berlimpah dan barokah, dan kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dermawan, bukan jadi orang yang medit, bukan orang yang jadi yang pelit ya atau maseke. Sehingga kekayaan kita, harta kita bisa kita nikmati bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil fastabiqul khairat. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.